bahwasanya banyak lembaga pendidikan menghadapi tantangan setelah membangun komunikasi dan kolaborasi efektif. Jadi misalkan dengan adanya disfungsi komunikasi vertikal dan horizontal kepada sesama guru maupun kepada atasan di berbagai madrasah. Adapun rumusan masalah yang akan yang menjadi rumusan masalah pada program pelatihan ini adalah satu, bagaimana komunikasi efektif dan pengembangan peran tim meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Kemudian bagaimana distribusi tanggung jawab dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian tantangan dan strategi membangun komunikasi dan teamwork Islami. Kemudian next. Adapun tujuan adanya dari program pelatihan ini adalah satu, menganalisis implementasi pengembangan tim dan komunikasi efektif dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam, yang mana harapannya setelah diadakan pelatihan ini, komunikasi antar guru maupun kepada atasan, dalam kurung di sini adalah kepala madrasah, ini bisa terjalin komunikasi yang lebih intens dan lebih kompak begitu. Kalau sudah kompak dan keseragaman antar komunikasi tersebut, maka bukan mungkin kualitas pendidikan Islam di lembaga tersebut akan mengalami kenaikan atau mengalami kenaikan kualitas. Yang kedua, menganalisis dinamika peran dan tanggung jawab tim. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi kontribusi komunikasi efektif. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan strategi perbaikan. Ya, lanjut. Adapun landasan teori dalam program pelatihan ini adalah, yang pertama, kita kembali kepada manajemen pendidikan Islam, yakni prinsip khilafah, syura, amanah, adil, yang mana dalam suatu organisasi atau dalam kutip itu adalah sebuah lembaga pendidikan, mau tidak mau di situ harus menyangkut dan kembali kepada Islam yang berlandaskan pada satu khilafah atau kepemimpinan yang berlandaskan Islam, kemudian syura itu musyawarah, kemudian amanah dan adil. Kemudian landasan teori yang kedua yakni komunikasi organisasi dan efektivitas lintas budaya. Nah, maka Keaton menekankan bahwa komunikasi efektif tidak hanya berupa pertukaran informasi, tetapi juga pembentukan kolektif dan koordinasi tindakan dalam sistem sosial. Dalam konteks pendidikan multikultural, menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai kultural yang melatar belakangi anggota organisasi. Kemudian teori peran dan identitas organisasi, di sini saya mengambil teori dari bagaimana individu berperilaku
sesuai dengan ekspektasi peran yang ditetapkan dalam sistem sosial. Kemudian Hatch dan Schultz menjelaskan bagaimana identitas organisasi terbentuk melalui proses negosiasi makna antara manajemen dan anggota organisasi. Maka menurut penelitian Mayer menunjukkan bahwa kejelasan peran dan keselarasan identitas organisasi dapat meningkatkan komitmen anggota. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya peran yang jelas dan identitas yang selaras dengan organisasi, maka dapat meningkatkan komitmen anggota. Maka kalau bisa hindari yang namanya ambiguitas dalam peran. Seperti itu. Kemudian knowledge management atau pembelajaran organisasi dan knowledge management yang menekankan pada kapasitas organisasi untuk menciptakan transfer dan mempertahankan pengetahuan. Adapun spiritualitas di tempat kerja yang menekankan bahwa keberhasilan perubahan tergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola transisi dan komitmen. Jadi dalam hal kerja pun kita harus ada landasan spiritualnya. Kalau kita dalam agama Islam kan mengajar tidak, maka harus disertai dengan dilandasi dengan ibadah seperti itu. Adapun objek penelitian di sini adalah menggunakan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjeknya adalah kepala madrasah, guru, staf, dan komite yang jumlah total sekitar 15 orang. Kemudian tahapannya adalah persiapan yang diawali dengan persiapan, kemudian yang persiapan yang meliputi penyusunan instrumen penelitian, kemudian izin penelitian dan koordinasi dengan pihak sekolah, pihak madrasah, kemudian penyamaan persepsi dengan subjek penelitian. Adapun pelaksanaan yang meliputi wawancara mendalam dengan seluruh subjek tadi, kemudian guru, kemudian staf dan komite. Kemudian observasi kegiatan rutin madrasah, kemudian pengumpulan dokumen pendukung, serta triangulasi data. Adapun teknik dan ketiga adalah verifikasi yang meliputi ngecek untuk validasi data, kemudian triangulasi metode dari dan sumber, kemudian konfirmasi temuan awal. Adapun tekniknya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian lokasinya berada di Sanawiyah An-Naim, jalan Cilebak. Ya, itu. Jalan Cilebak, saya Cilebak, Bale Endah. Untuk temuannya, adapun pada hasil pembahasan ditemukan data berupa hasil penemuan kondisi awal, yakni yang pertama komunikasi vertikal dan horizontal belum efektif. Yakni apa? 1, 2, 3.
yakni disfungsi komunikasi vertikal dan horizontal. Jadi berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, tidak optimal. Komunikasi vertikal dari pimpinan kepada staf dan guru cenderung satu arah dan instruktif tanpa membuka ruang yang memadai untuk umpan balik. Temuan yang kedua, ketidakjelasan atau role ambiguity. Jadi seperti di sini dijelaskan ketidakjelasan peran atau role ambiguity dan kelebihan beban atau role overload. Jadi analisis dokumen tugas dan wawancara waktu itu mengonfirmasi ada banyak dan ketidakjelasan pembagian peran. Misalkan di situ terdapat guru bahasa Inggris yang ternyata merangkap sebagai guru seni. Kemudian ketika waktu ekstrakurikuler ada guru mata pelajaran ini ikut menanggung beban mata ekstrakurikuler panahan, dan ada beberapa lagi. Kemudian nilai spiritual atau syura ukhwah belum terinternalisasi. Jadi belum optimalnya internalisasi nilai spiritual dalam praktik kolaborasi. Jadi misalkan misalkan ada waktu sholat, anak-anak sholat, kemudian hanya guru tertentu saja yang ikut melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tidak semua guru terlibat dalam sholat berjamaah zuhur maupun asar. Kemudian ada pula di situ diakan penutupan yang bersifat kalau dibahasakan adalah doa bersama di awal waktu mengajar dan doa bersama di akhir waktu mengajar. Dan itu juga belum optimal karena ya itu tadi ya guru yang kelebihan jadwal dan kelebihan beban kerja sehingga tidak dapat mengikuti budaya pembukaan di awal dan penutupan di akhir sesi pembelajaran seperti itu. Kemudian kolaborasi dan efektivitas organisasi yang rendah. Jadi bisa dikatakan dalam hal kolaborasi bisa dikatakan sangat rendah karena kurangnya kerjasama dalam organisasi tersebut. Ya, lanjut. Silahkan, Kang Panji. Nah, kemudian implementasi program pelatihan. Di situ disebutkan ada durasi, modul utama, dan metode. Jadi langkah awal adalah 5 hari untuk 15 peserta. Jadi
bukan 5 hari berturut-turut itu dalam satu ruangan, itu tidak ya. Jadi 2 hari itu implementasi. Nah, selama 5 hari, yakni 2 hari secara apa? Langsung 5 hari ya, 5 hari. Jadi 2 hari ini di dalam ruangan, kemudian yang 3 hari selanjutnya ini kita mengamati dan membentuk kelompok kerja dan proyek untuk dijadikan proyek gitu. Kemudian modul utama yang meliputi efektif, kemudian pengembangan tim, kemudian integrasi nilai Islam. Adapun metodenya di sini menggunakan simulasi, role play, dan refleksi. Nah, metode ini yang digunakan selama 3 hari selanjutnya. Jadi kalau 2 hari pertama ini adalah materi, kemudian 3 hari itu adalah simulasi, role play, dan refleksi. Adapun hasil penelitiannya, maka mudah-mudahan diharapkan setelah diadakannya pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman komunikasi antar guru maupun guru terhadap kepala sekolah atau ke semua elemen di madrasah tersebut. Kemudian peta peran dan tanggung jawab itu terbentuk. Jadi di poin yang kedua ini diharapkan guru tersebut mengetahui peran bahwa dirinya itu seorang guru mata pelajaran tertentu, matematika, sadar bahwa dia guru matematika dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan juga kolaborasi antar guru meningkat, dan terakhir nilai Islam terimplementasi dalam budaya kerja. Lanjut. Adapun tantangan implementasi, Kang, punten waktunya sedikit lagi dipercepat dampaknya. aja. Ya, siap, siap. Adapun dampak program dari program ini adalah satu, meliputi aspek akademik, yakni meliputi kolaborasi pedagogis meningkat, kemudian aspek spiritual, budaya kerja positif, dan keteladanan guru semakin meningkat. Kemudian dari aspek manajerial, ini efisien cepat dan keputusan partisipatif. Langsung ke tantangan implementasi selanjutnya. Selanjutnya, ya. Di sini ada 3 tantangan, ini resistensi perubahan dari guru senior, kemudian keterbatasan waktu dan rasional, kemudian untuk solusinya pendekatan coaching, penjadwalan, dan pelatihan keberlanjutan. Kemudian untuk strategi keberlanjutannya berupa apa? Lanjut. Nah, strategi keberlanjutannya yakni pembentukan POKJA atau kelompok kerja komunikasi dan kolaborasi. Kemudian integrasi prinsip pelatihan ke SOP madrasah. Jadi hasil pelatihan ini dimasukkan ke dalam SOP. Kemudian pelatihan tahunan atau refresher
program. Ya, next. Lanjut. Simpulan, jadi diharapkannya dari program pelatihan ini adalah transformasi budaya organisasi berhasil diinisiasi, kemudian integrasi nilai spiritual dan teori modern menjadi kunci sukses, dan dampak holistik tercapai dari segi akademis, spiritual, dan manajerial. Kemudian yang keempat, diperlukan komitmen keberlanjutan dari semua pihak untuk mencapai keberhasilan dari program pelatihan ini. Adapun rekomendasi untuk pimpinan, institusionalisasi dan pendanaan pelatihan untuk guru dan staf, praktik berkelanjutan dan peer coaching. Jadi jangan jangan bosan belajar yang namanya guru itu. Kemudian untuk Kemenak, karena sekolah madrasah ini di bawah naungan Kementerian Agama, replikasi program di madrasah lain. Kemudian untuk peneliti, studi longitudinal dan komparatif. Jadi studi berkepanjangan dan komparatif untuk membandingkan dari penelitian ini dengan penelitian yang lain. Adapun penutup, ada satu kerja tim yang ikhlas adalah ilmu dan ukhuwah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Lukman atas pemaparannya. Selanjutnya, kita langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu Kang Panji Muharam, dengan judul Penerapan Program Pelatihan Dinamika Kelompok untuk Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidikan di Madrasah Amal Islami Kota Sukabumi. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin babillah. Ilahi anta maksudi waridu kamatlubi atini Muhammad wa ma'rifat. Terima kasih. Izinkan saya untuk berbagi tentang penerapan program pelatihan dinamika kelompok untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik di Madrasah Amal Islam Kota Sukabumi. Oke, latar belakangnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada transformasi perkembangan zaman, yang kedua ada psikologi organisasi sebagai kerangka konseptual dan komprehensif untuk memahami dinamika komunikasi dan kerja tim dalam lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga pentingnya program pelatihan untuk pribadi dan kelompok. Kalau bagaimanapun transformasi ini mau tidak mau, karena dari zaman lalu pun, dari zaman sebelum kita lahir pun sudah adanya atau sudah timbulnya transformasi. Terus yang kedua ada psikologi sebagai kerangka konseptual. Konsep bicara yang persuasif ataupun komprehensif merupakan aspek manusiawi atau fundamental. Nah, yang ketiga adalah kemampuan ini memang harus dilaksanakan pada pengikutan atau pada mengikuti program-program pelatihan guna mendapat insight-insight yang baru atau mendapat perspektif-perspektif yang baru seperti itu. Nah, rumusan masalah terbagi menjadi tiga, bagaimana pelaksanaan program pelatihan dinamika kelompok bagi tenaga pendidik. Yang kedua, sejauh mana program pelatihan dinamika kelompok berpengaruh terhadap peningkatan kinerja tenaga pendidik di madrasah. Nah, yang ketiganya ada faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan program pelatihan dinamika kelompok dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik di madrasah. Nah, tujuan penelitiannya adalah yang pertama menganalisis program pelatihan dinamika kelompok yang ada pada sekolah dalam pelaksanaannya. Nah, yang kedua, mengeksplorasi kontribusi dinamika kelompok dalam program pelatihan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam. Yang ketiganya ada mengidentifikasi faktor-faktor apa saja
yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan program pelatihan pada dinamika kelompok dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Nah, ini teori yang diambil. Yang pertama ada teori manajemen pendidikan Islam. Sama tidak lebih dari apa yang disampaikan oleh Kang Lukman. Yang pertama ada musyawarah, yang kedua ada amanah, jawab atau kepercayaan, yang ketiga ada keadilan. Nah, ini tiga aspek yang memang menunjang untuk teori manajemen hari ini, gitu. Manajemen pendidikan Islam khususnya gitu. Nah, yang kedua ada training development atau pelatihan berkelanjutan. Eh, Basisnya adalah konseptual, berkelanjutan, dan berbasis praktik lapangan yang dikaji oleh Jiang tahun 2024. Terus selanjutnya ada grup dinamik teori atau dinamika kelompok, dinamika grup dinamika yang di sini memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada solidaritas, yang ketiga ada kepercayaan dan kohesivitas antar anggota menurut Al-Mahfuz dan Padli. Terus yang keempat ada kinerja guru atau teacher performance theory. Ada aspek kepemimpinan, dukungan organisasi, dan motivasi kerja. Itu menurut Rahmawati tahun 2023 dan Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2024. Nah, yang terakhir ada psikologi organisasinya menurut Tens tahun 2021. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku individu dan kelompok, termasuk motivasi persepsi dan pola komunikasi. Nah, objek penelitiannya sama, kualitatif. Subjeknya adalah orangnya, kepala madrasah dan tenaga pendidik. Karena dinamika itu lebih riskan pada tenaga pendidik dan kepala madrasahnya. Lebih dari situ. Nah, tahapannya adalah persiapan, terus pelaksanaan, dan verifikasi hasil. Tekniknya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasinya ada di Al Islam Kota Sukabumi, beralamat di Jalan Sindang Sari, nomor 177, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sumber Situ, Kota Sukabumi. Nah, kondisi awal yang pertama ada kinerja tenaga pendidik yang belum optimal. Yang kedua ada kurangnya pemahaman dan pengalaman guru terhadap dinamika kelompok. Yang ketiga ada kurangnya perencanaan strategis terkait pengembangan SDM. Jadi kinerja tenaga pendidik yang belum optimal itu terkadang tumpang tindih tugas dan lain sebagainya. Gitu. Terus eh, pemahaman dan pengalaman guru terhadap dinamika kelompok yang belum, konflik itu terkadang masih masih apa ya masih masih dibilang lama penanganannya sekalipun itu kecil gitu. Nah, yang ketiganya ada kurangnya perencanaan strategi terkait pengembangan SDM. Jarang-jarang pelatihan atau guru-gurunya jarang-jarang diikutkan pada program pelatihan-pelatihan yang ada seperti itu. Nah, ini ini durasinya, eh, untuk implementasi program pelatihannya durasinya 2 hari 1 malam. Nah, materinya peningkatan sense of belong dan pemahaman tugas pokok dan fungsi setiap bidang atau tim role analysis. Dua aspek ini sebagai langkah fundamental ya, karena sense of belong ini mengangkat yang pertama, eh, marwah daripada lembaga, mengingatkan kembali visi misi dan tujuan lembaga ini mau dibawa kemana gitu. Nah, yang keduanya, supaya tidak tumpang tindih, maka diberikanlah pemahaman tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi agar supaya melancarkan dan mengantisipasi pekerjaan yang memang tidak seharusnya dikerjakan oleh seseorang tersebut. Nah, yang selanjutnya ada metode, yang pertama ceramah, yang kedua role play, dan yang ketiga refleksi. Lalu selanjutnya setelah melanjutkan tentang implementasi program pelatihan ini adalah rencana tindak lanjutnya seperti apa. Gitu. Nah, dampak dari program ketika dilaksanakan adalah yang pertama peningkatan kualitas pemahaman tentang keorganisasian. Jadi eh, kalau misalkan dibicarakan
struktur organisasi, kejelasannya timbul gitu. Ruang ruang arah panah perintahnya timbul juga gitu. Terus yang kedua ada kompetensi tugas pokok dan fungsi setiap bidang. Tidak menutup kemungkinan jika jika hal ini dilaksanakan terkait kompetensi daripada setiap bidangnya pun eh, bisa bisa dicapai gitu seperti itu. Nah, yang ketiga ada kejelasan target yang dicapai. Artinya kalau misalkan dua aspek satu dan dua ini terrealisasi, timelinenya pun jelas mau kemana dan mau diapakan lembaga ini seperti itu. Nah, tantangan implementasi itu ada dua. Yang pertama ada internal. Internal ini menyangkut pada guru-guru ya. Solusi pendekatan secara persuasifnya adalah resistensi perubahan. Perubahan yang mana? Perubahan mindset atau penerapan ilmu pengetahuan yang baru itu merupakan hal yang perlu diracik supaya bisa masuk ke dalam guru-guru atau ke dalam tenaga pendidik yang notabene lebih tua gitu. Nah, ini disebut dengan resistensi perubahan dalam hal ini, perubahan mindset. Nah, yang keduanya adalah waktu eksternal, yang keduanya adalah eksternal. Eksternal ini waktu. Kan konsepnya dinamika kelompok ya. Terus programnya pelatihan, artinya harus mencari salah satu waktu yang memang guru-guru bisa, tenaga pendidik bisa, kita bisa, serta kepala madrasahnya bisa gitu. Nah, ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, strategi berkelanjutannya adalah tadi kan ada rencana tindak lanjut. Ini bagiannya. Yang pertama ada penguatan sistem, sistem supervisi internal. Yang kedua ada integrasi hasil pelatihan dalam perencanaan madrasah. Juga ada pengembangan program pelatihan lanjutan. Penguatan internalnya sudah, terus apa namanya? Pelaksanaan integrasinya pun berjalan. Yang ketiganya adalah merawat merawat dan mengembangkan program latihan lanjutan seperti itu. Nah, simpulannya adalah yang pertama pelatihan dinamika kelompok efektif menggabungkan teori psikologi organisasi dan nilai Islam sehingga meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan budaya bekerja madrasah. Lalu program pelatihan meningkatkan kinerja guru melalui kejelasan peran, inovasi pembelajaran, kedisiplinan kerja serta penguatan profesionalisme dalam lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang ketiganya ada keberhasilan pelatihan ditopang komitmen pimpinan, mentoring berkelanjutan, refleksi bersama, dan integrasi hasil pelatihan ke strategi kelembagaan madrasah. Nah, rekomendasinya jadikan pelatihan rutin, integrasi hasilnya dalam rencana strategis madrasah. Ini untuk sekolah. Terus perluasan kajian teoritis, tingkatkan hasil data kualitatif mendalam. Ini untuk peneliti. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya, libatkan lebih banyak madrasah menggunakan pendekatan mixed method. Terima kasih. Mungkin itu saja, Ibu Moderator, yang saya sampaikan. Enggak, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kang Panji yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi dan juga jawab. Kepada teman-teman kelompok 5, 6, dan 7, dipersilahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan kepada kedua materi kita hari ini. Kepada kelompok 5, 6, dan 7, Tak Indah, izin. oh iya, TK Mangga. Baik, terima kasih. Kenalkan Bapak Eka dari kelompok 6. Nah, sebelumnya terima kasih juga kepada Kang Panji dan Kang Lukman yang telah memaparkan gitu ya, dan mempresentasikan materi mengenai program pelatihan komunikasi efektif dan pengembangan tim dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam.
Nah, di sini saya ingin bertanya gitu ya, sedikit bertanya kepada eh, sedikit membaca mengenai artikel mengenai laporan yang ditulis oleh Kang Lukman yang di mana pelaksanaan penelitiannya dilakukan di Madrasah An-Naim Bale Endah gitu ya. Nah, di sini saya menyoroti mengenai tantangan selama implementasinya gitu. Di sana itu dituliskan bahwa terdapat suatu tantangan di mana adanya suatu kebiasaan ataupun memang sudah menjadi mindset yang telah mengakar gitu ya di madrasah tersebut bahwa terdapat guru senior yang memang awalnya itu enggan menerima masukan dari guru yang lebih muda gitu ataupun guru yang lebih junior. Nah, tetapi tantangan tersebut di madrasah itu dapat diatasi dengan adanya pendekatan coaching individu dan menekankan sisi spiritual. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih penerapan atau penerapan pendekatan coaching individu itu? Apakah misalnya guru senior dipanggil oleh kepala sekolah ataupun ketua madrasah gitu ya, yang kemudian dinasehati untuk bisa menerima masukan dari guru muda atau seperti apa? Kebetulan saya belum memiliki pengalaman langsung gitu ya di organisasi lembaga pendidikan. Mungkin seperti itu, Teh. Oke, terima kasih kepada TK. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Teh Indah, halo. Iya, Apakah boleh. suara saya terdengar, Teh? Terdengar jelas. Sebelumnya mohon maaf ya, saya off cam soalnya jaringan di sini agak kurang bagus. Jadi mohon maaf sebelumnya. Saya di sini izin memberikan pertanyaan. Kebetulan saya adalah perwakilan dari kelompok 6. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada kedua pemateri yang khususnya telah menyampaikan program pelatihan mengenai dinamika kelompok dan juga tim di lembaga pendidikan Islam. Eh, Teh punten apakah masih terdengar? Masih. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan mengenai dinamika kelompok dan tim ya di lembaga pendidikan Islam. Yang ingin saya tanyakan itu kepada dua pemateri setelah keduanya turun ke lapangan kan tadi ditemukan ya hasil bahwa sepertinya lebih baik dilakukan pelatihan gitu sebagai solusi utama. Nah, kira-kira dari dua apa ya? Kira-kira selain dari pelatihan itu apa cara terbaik untuk menjadi solusi terhadap dinamika kelompok dan tim? Kurang lebih seperti itu, Teh. Oke, terima kasih Tia Aura. Selanjutnya, kelompok terakhir mungkin mau menambahkan atau bertanya. Mungkin saya ya, Indah dari kelompok 7. Eh, Tadi kan eh, sebelumnya terima kasih kepada Kang Lukman sama Kang Panji ya yang sudah memaparkan hasil penelitiannya di madrasah tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya untuk Kang Lukman ya, da- dalam refleksi hasil penelitian bahwa di sana itu disebutkan adanya tantangan resensi to Cheng. Nah, di kalangan guru senior. Nah, bagaimana strategi konseptual yang efektif nih bagi baik dari perspektif manajemen perubahan berbasis nilai Islam maupun teori psikologi organisasi modern untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan perubahan pada kelompok guru senior ini yang berada di lembaga Islam. Nah, mungkin itu Teh Indah pertanyaan dari saya selaku kelompok 7.
Baik, terima kasih kepada tete-tete yang telah bertanya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada kedua pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5, 6, dan 7. Pada kedua pemateri, dipersilahkan. Kang Panji mau menjawab. Mungkin Kang Lukman dulu. Tadi tertuju Kang Lukman ya dari TK. Kenapa ke saya? Jadi ke siapa tadi, Teh Eka ya? Kalau tidak salah dengar tadi eh, apa masalah ketika terdapat di situ ada guru senior yang tidak mau menerima masukan dari guru yang lebih muda. Gitu ya, Teh. Maka bagaimana apa tadi dikatakan eh, bisa di biasa diatasi dengan coaching individu dan apa tadi coaching individu tantangan coaching individu penekanan eh, spiritual. Jadi bagaimana apakah mekanismenya kepala sekolah atau yang jabatannya lebih tinggi itu memanggil guru yang bersangkutan atau bagaimana gitu kan kalau tidak salah. Kalau tidak salah pertanyaan Teh Aulia pun kurang lebih sama ya dengan pertanyaan Teh Eka. Bagaimana dengan resistensi guru yang tidak mau mengalami perubahan, tidak mau mengikuti perubahan zaman, atau istilahnya susah dibilangin, terutama oleh para guru-guru muda. Itu ya. Jadi yang dikatakan yang TEK pikirkan itu kurang lebih sudah sesuai, yakni yang jabatannya tinggi, maksudnya dalam kurung tersebut itu adalah bisa saja ketua kepala madrasah ataupun kepala yayasan, bisa saja memanggil guru yang bersangkutan, kemudian diajak ngobrol secara santai. Nah, ini dalam rangka coaching individual. Jadi perlu digarisbawahi ya, coaching bukan ruhi. Jadi sebagai atasan mengajak ngobrol guru tersebut yang bertujuan untuk mengarahkan yang lebih baik. Jadi kalau coaching itu apa? Proses membimbing seseorang agar ia menemukan sendiri kesadaran si. Jadi jangan disamakan dengan yang namanya mengajari. Jadi kurang sopan juga ketika bukan kurang sopan sih, kurang kurang enak juga ketika guru senior merasa digurui. Nah, ini bukan mengajari atau membimbing, tapi ini adalah coaching. Diajak ngobrol secara santai, lalu masukkan di situ ditekankan di situ prinsip-prinsip keislaman, prinsip-prinsip yang apa itu tadi? Prinsip-prinsip yang berlandaskan Islam. Hanya yang namanya kolaborasi, yang namanya peran kerja itu sangat penting. Mana lagi ini? Kemudian
mengaitkan misalkan dari obrolan intens tersebut dikaitkan dengan nasihat-nasihat Islami tadi, misalkan contoh hadis tidak termasuk Quran dan seterusnya. Kemudian bisa juga dengan bimbingan praktis, yakni misalkan mengajak guru senior tersebut melihat manfaat menerima masukan demi kemaslahatan bersama. Jadi yang namanya ilmu itu jadi disadarkan oleh kepala sekolah itu bahwasanya ilmu itu bisa datang dari mana saja. Ilmu itu tidak hanya datang dari guru ke murid, bahkan murid pun bisa menjadi ilmu gurunya. Pun begitu, orang yang lebih muda, guru yang lebih muda pun bisa saja mentransfer, menyampaikan ilmu begitu. Jadi bisa saya memahaminya hampir sama ketika di situ terdapat resistensi atau guru senior susah atau susah menerima masukan dari guru muda seperti itu. Mungkin bagi yang mau gimana teh Kak? Apakah sudah jelas atau mau ditanggapi kembali jawaban saya? Sudah Tante sangat Aulia. Ya, mungkin itu ya. Jadi singkatnya kalau kita langsung ke praktisnya, jadi kan kalau misalkan guru tersebut diajari, Bu, itu tuh salah, nah, itu sama saja menggurui kan? Maka kalau bersikap seperti itu, meskipun posisinya sebagai kepala sekolah, mengatakan itu terhadap guru itu takutnya membuat guru senior tersebut itu merasa tersakiti. Oh, saya guru kok, seakan saya nggak punya ilmu gitu takutnya. Maka di coaching dengan cara yang pelan-pelan, diajak ngobrol, diajak ngopi, kemudian ngobrol segala macam ngobrol perihal yang namanya pentingnya terima nasihat dari siapapun, karena ilmu itu bisa datang dari mana saja, tidak harus dari murid ke dari guru ke murid atau yang lebih seniornya gitu. Gitu barangkali Teh Aulia. Ya, terima kasih Kang Lukman atas penjelasannya. Baik. Jadi itu akan menumbuhkan kesadaran ya dari tersebut. Tadi siapa yang bicara? Udah Kang? Sudah. Baik. Sekarang saya mungkin izin menanggapi Ibu Moderator. Tadi pertanyaan dari Teh Aura ya, tertuju kepada saya solusi dinamika kelompok. Selain daripada itu ada lagi 3 aspek. Yang pertama ada komunikasi efektif, yang kedua ada peran dan tanggung jawab jelas, yang ketiga ada pengelolaan konflik dan kepercayaan. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi efektif ialah semua anggota bisa saling menyampaikan ide, mendengar, dan memahami satu sama lain, memahami karakteristik, memahami penyampaian, memahami gagasan yang disampaikan satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua ada peran dan tanggung jawabnya jelas. Jadi setiap anggota tahu apa
apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kontribusinya. Jadi bicaranya hukum, jika kita melakukan apa, maka hasilnya akan seperti apa. Nah, itu eh, pengingat daripada solusi dinamika kelompok yang terjadi gitu. Nah, selanjutnya ada pengelolaan konflik dan kepercayaan. Konflik dikelola dengan bijak dan anggota saling percaya satu sama lain. Artinya, ketika konflik terjadi dan penyelesaiannya itu disarankan tidak terburu-buru, memakai kepala dingin, karena decision making itu atau pemecahan masalah itu merupakan aspek yang fundamental, juga membawa arah daripada suatu lembaga ini harus kemana dan seperti apa. Seperti itu. Jadi tiga aspek ini saling berkaitan. Ya intinya, kalau kita bicara hal-hal manusiawi, hal-hal sosial, dan hal-hal fundamental, itu terpaku pada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang berjalan dan komunikasi yang hangat. Bagaimana suatu lembaga bisa jalan jika komunikasinya tidak terjalin dengan baik dan benar. Seperti itu mungkin. Teh Aura, ada lagi nggak? Baik, terima kasih Kang Panji. Berarti secara tidak langsung sebetulnya kembali kepada kesadaran juga ya, kesadaran tiap anggota di sekolah tersebut gitu kan. Sebelum ada komunikasi yang baik, berarti kan yang paling awal berarti menyadari dulu agar tidak adanya konflik, berarti harus diadakan komunikasi dan solusi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Kang? Betul, sepakat. Makanya saya menyarankan penerapan sense of belong. Sense of belong ini ada rasa saling memiliki antara satu sama lain. Yang dimana ketika manusia sudah apa ya namanya, sudah chemistry-nya sudah terbentuk, rasa saling memilikinya terbentuk, maka komunikasinya pun tidak tidak apa ya, tidak canggung gitu. Baik itu secara profesional dan secara proporsionalnya. Baik itu secara teman ataupun secara rekan kerjanya. Seperti itu teh. Ya, berarti peran kepemimpinan juga di sini penting ya, Kang? Betul, 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 betul. Peran kepemimpinan sebagai dinamisatoris. Apa itu dinamisatoris? Seseorang yang memang mampu mengantisipasi konflik sebaik mungkin tanpa mencelakakan atau tanpa membuat kecewa rekan kerjanya sendiri. Seperti itu. Baik-baik. Terima kasih, Kang. Sama-sama, Jawabannya Teh. sangat jelas. Satu nuhun. Ya, ya. Ada lagi nggak dari yang lain mungkin? Enggak. Mungkin dicukupkan saja ya. Apa ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Mungkin sebelum ke pemaparan dosen, saya tutup dulu presentasi kali ini. Terima kasih atas eh, pemaparannya kepada Kang Panji dan juga Kang Lukman. Nah, eh, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam memandu jalannya acara. Semoga presentasi ini bisa memberikan kita manfaat dan juga wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin pemaparan dosen pengampu mata kuliah psikologi organisasi kepada Bapak Dr. Haji Mulyawan Sofwandi Nugraha. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara yang masih perlu direvisi dari paparan dua orang ini, Pak Panji sama Pak Lukman, saya pengen Anda bisa mendeskripsikan kegiatannya itu secara
visual ya. Jadi ada foto kalau misalkan Anda wawancara gitu. Jadi jangan jangan verbatim saja, jangan naratif saja. Jadi eh, dibiasakan untuk melaporkan itu secara utuh gitu. Ya. Jadi tidak hanya sebatas narasi yang disampaikan, sebab orang nggak tahu amal Islamnya di mana itu. Terus tadi sanawiyahnya di mana itu teh di mana tepatnya. Ya jadi orang tuh apa dipaksa mikir akhirnya atau yang iseng mungkin searching di internet gitu ya. Nah, tapi ya itu yang jadi harus dipertimbangkan. Termasuk juga ketika menjelaskan tentang eh, program-program ini. Kalau Anda mengikuti apa ya sebutnya perkembangan hari ini, perkembangan yang lagi viral dan ramai dibicarakan itu kejadian di salah satu SMA di Cimarga, Serang. Ada 639 siswa yang mogok tidak masuk sekolah. Hanya gara-gara konon ada kepala sekolah nampar siswa karena siswanya ngerokok di kelas, di lingkungan sekolah. Ini juga perlu diklarifikasi kebenaran informasinya ya. Tapi yang pasti ramai itu. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya gini. Kenapa sampai ada kepala sekolah nampar siswa? Kenapa tidak waka bidang kesiswaan? Contoh gitu. Terus Anda bisa mencari alasan tidak secara psikologis, tindakan itu pasti ada dasarnya. Tapi kekerasan tetap tidak menjadi solusi. Karena tetap tidak akan bisa mengubah keadaan. Yang ada adalah menumbuhkan kebencian. Gitu. Karena setting dunia sekarang beda dengan setting dunia tahun 80-an, tahun 70-an. Di mana orang tua masih mendukung apa yang dilakukan oleh guru dan bahkan ditambah di rumahnya gitu oleh si orang tuanya kalau si anaknya bermasalah. Berbeda dengan kasus hari ini. Terjadi di sekolah, kasusnya dicubit tentunya, eh, lapor ke Polres, lalu ditangkap dan dipenjarakan. Gitu. Nah, kalau saya sebagai apa ya, sebagai akademisi yang menelaah tentang aspek psikologis seseorang yang ada di lembaga pendidikan, saya menduga ada beban-beban mental yang didapatkan dari proses berjalannya organisasi dan itu mengemuka bahkan mewujud dalam sebuah aktivitas yang seharusnya tidak terjadi. Seperti kasus eh, berkata yang kurang pantas atau tindakan-tindakan di luar nurul, di luar batas. Seperti saya sampai bikin tulisan yang nanti saya akan share kalau Anda mau baca ya, menanggapi ramainya pemberitaan tentang 639 siswa yang mogok tidak sekolah karena dengan kalimat merasa satu korsa dengan temannya yang ditampar oleh kepala sekolah sampai kepala sekolahnya konon kabarnya dicopot lalu diangkat lagi katanya gitu. Coba coba Anda perhatikan deh. Kejadian-kejadian begitu tuh ada di lembaga pendidikan. Mereka lupa bahwa yang namanya guru juga manusia. Jadi bukan hanya rocker yang manusia ya, tapi manusia, guru juga manusia. Kepala sekolah juga manusia. Ada sisi-sisi kemanusiaan yang ada dalam dirinya yang harus dihargai untuk dijadikan sebagai batasan berperilaku dan bersikap. Apalagi kalau kemudian Anda lihat di lembaga pendidikan itu banyak sekali beban yang hampir bisa dipastikan menuntut kerja keras guru dalam melakukannya. Contoh, administrasi yang banyak secara tidak langsung jadi beban tersendiri. Kemudian atau kalau di sekolah negeri itu ada capaian-capaian khusus yang menjadi indikator kinerja dari kepala sekolah yang harus dipenuhi. Akreditasi harus bagus, siswa yang lanjut ke perguruan tinggi kalau dari SMA juga harus banyak, kemudian guru yang
profesional juga dipastikan harus mengajar dengan maksimal. Kadang-kadang ada guru juga yang tidak apa tidak sesuai dengan harapan si kepala sekolah, maka perlu dilakukan pembinaan. Kepala sekolah juga perlu melakukan supervisi, monitoring terhadap dana yang muncul ataupun juga dari bantuan-bantuan. Dan itu akan memberikan sebuah tekanan yang baru yang itu akan mewujud dalam aktivitas yang lain. Seperti berbicara kasar, atau tekanan batin yang kemudian muncul sehingga perilaku tidak terkontrol contohnya. Nah, maka tawaran yang diberikan oleh eh, Pak Panji dengan Pak Lukman tadi sebenarnya adalah salah satu cara bagaimana guru diarahkan untuk kembali pada fitohnya kalau bahasa fitoh. Guru itu mengajar, jangan diberikan beban-beban yang lain. Bahkan sekarang itu diramaikan lagi. Tapi kalau di SMA mah jarang ya kejadian. Tapi di SD kejadiannya. Karena di SD tidak punya staff, tidak punya TU, tidak punya OB. Harus ngurusin apa? Nampan MBG. Itu kan problem berikutnya. Guru di SD itu sampai kayak bahasa gini. Kalau hilang satu bayar 98.000 atau rusak. Wah itu, wah keri itu. Itu program MBG itu malah untuk sebagian kasus ya, itu menjadi beban lagi gitu, beban baru gitu. Anda bisa mengukur bagaimana guru-guru di kita itu punya beban yang berat, belum lagi dari sisi ekonomi contohnya. Dari sisi ekonomi, ya ini Anda bisa lihat surveinya lah. Hampir bisa dipastikan PNS atau ASN yang ada di sekolah negeri itu sudah tidak utuh lagi gajinya. Karena harus membayar hutang, karena ada cicilan. Ya, cicilannya ke bank ataupun juga mungkin ke koperasi. Dan itu harus dibayar setiap bulan. Anda bisa bayangkan apa yang ada dalam otaknya ketika dia datang ke sekolah. Apakah dia akan menjadi orang yang mengajar dengan sesuai dengan harapan? Atau bahkan ada bahasa gini, ah Pak segitu juga udah uyuhan, udah datang ke sekolah. Coba kalau ngojek Pak, nah kan jadi masalah tuh. Di beberapa kasus ada guru-guru dengan beberapa kekurangannya dia harus sampai apa ngojek jadi driver online untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Apakah itu tidak menjadi beban tersendiri dalam konsep apa psikologis dia di apa di dalam menjalankan tugas keseharian? Makanya pelatihan, peningkatan kapasitas, refreshment itu harus menjadi agenda yang artinya gini, rekomendasi dari apa dari hasil riset Anda nih itu harus memberikan betul-betul apa penekanan bahwa lembaga pendidikan hari ini itu memerlukan pendekatan psikologis ketika berbicara tentang kinerja. Jadi bukan hanya persoalan reward and punishment, bahwa ini adalah kewajiban, ini adalah keharusan, ini tugas Anda sebagai guru. Tapi coba lihat dari sisi psikologis yang lain. Nah, maksud saya, mata kuliah ini mencoba untuk mendekatkan suatu saat Anda jadi konsultan, apakah Anda jadi pemimpin di lembaga perguruan tinggi ataupun juga di lembaga pendidikan dasar dan menengah, harusnya ketika dapat mata kuliah ini atau dapat bagian ini, ada dalam otak Anda berpikir bagaimana sebuah program untuk peningkatan kesejahteraan kebatinan guru, Pak. Bukan hanya kesejahteraan apa? Kesejahteraan finansial. Nah ini memang persoalan di kita, ini kalau buat saya ini persoalan yang perlu dicarikan masalahnya, dicarikan solusinya. Anda lulusan dari prodi manapun, Anda lulusan dari strata manapun, ujung-ujungnya Anda itu harus memiliki kecerdasan finansial. Sok, kerjaan apa yang tidak memerlukan pekerjaan apa yang tidak memerlukan kecerdasan finansial? Masalahnya kita tidak pernah belajar dan diajari tentang bagaimana mengelola uang. Tuh. Sehingga ketika uang atau pendapatan atau penghasilan
itu sebagai satu-satunya apa yang Anda bisa gunakan dalam kehidupan, ketika itu terganggu, itu mengganggu secara psikologis juga. Dan itu mengganggu kinerja juga. Jangan sampai terjadi kinerja itu berubah, kan bisa jadi kinerja itu berubah karena ada kompensasi. Kalau kompensasinya Harti gitu, ya masa sih nggak dikerjain bener? Orang lain mah susah gitu dapat kerjaan begini, ya. Nah maka saya ingin Anda berdua ini menseriusi betul apa outputnya dan itu jadi bahan Anda untuk rekomendasi maksimal, bahkan kalau boleh ya, kalau boleh, saya sih sebetulnya ingin men-challenge Anda ini semua ya semua. Eh, Bisakah Anda membuat sebuah tulisan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat inspirasi hasil riset Anda, yang itu sedikit banyaknya akan menjawab ataupun memberikan respon terhadap apa yang terjadi saat ini. Artinya gini, eh, apakah Anda punya tanggung jawab secara moral dan juga secara sosial ketika Anda sedang S2 dan belum selesai, sekarang sudah semester 3, bahwa Anda itu memiliki tanggung jawab untuk mendesiminasikan hasil riset Anda agar berdampak pada masyarakat. Nah, mungkin kalau Anda sebagai pengelola lembaga, oke, langsung Anda bisa eksekusi. Tapi kalau bukan, ya minimalnya Anda desiminasikan itu dalam bentuk tulisan, Anda sebarkan itu di media sosial Anda, dan saya minta ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab Anda sebagai akademisi, calon apa konsultan, calon manajer, dan juga calon peneliti yang harusnya memiliki kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dari sisi apa? Dari sisi keilmuan Anda. Jadi kalau saya boleh mengajak Anda semua nih, Anda silakan cari teman Anda yang mungkin punya eh, media online gitu ya. Eh, Nanti eh, saling share di grup itu tentang tulisan-tulisan Anda. Itu pernah saya coba untuk si angkatan kelasnya si Pak siapa tuh Pak Ikang ya, kelas B kalau nggak salah dia. Kelas B apa kelas A ya? Kelas A ya kalau nggak salah. Itu satu minggu tuh tiga tiga apa tiga opini saya bilang gitu. Wah ternyata padahal sih Bararisa. Kalau soal kumaha carana itu mah urusan Anda lah. Tapi yang pasti Anda mensosialisasikan dan mendesiminasikan apa-apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang penting berdasarkan hasil riset itu. Kalau dalam bahasa pengabdian atau penelitian itu, Anda harus mempublikasikan pemikiran Anda sebagai sesuatu yang harus dikonsumsi oleh orang-orang agar tahu bagaimana pikiran Anda tentang persoalan itu. Apalagi bicara tentang pelatihan, bicara tentang workshop, yang di situ adalah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Anda percaya atau tidak, workshop ataupun juga in-house training ataupun juga seminar yang isinya adalah menggali pengetahuan itu sekarang bisa dikerjakan oleh guru dengan mengikuti kegiatan tutorial di YouTube ataupun platform-platform yang sifatnya sudah bersifat online. Kalau di madrasah itu eh, kalau Anda ingin dapat sertifikat pelatihan itu harus ikut Si Pintar kalau tidak salah. sipintar.kemenang.go.id. Kalau Anda belum tahu silahkan dibuka lah gitu. Nah di dinas juga itu di websitenya Kemdik apa di Dikbud apa sih Dikdasmen maksudnya itu juga dipelajari tentang beberapa eh, pelatihan-pelatihan online yang bisa diikutin untuk dimanfaatkan oleh guru gitu. Tapi sekali lagi itu semua akan sia-sia manakala Anda menganggap pelatihan itu hanya sebatas meyakinkan anggaran yang ngumpul. Nah, itu masalahnya. Ini bukan masalah ngabisin anggaran atau tidak. Kita mencoba mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dengan mengingatkan guru melalui pelatihan gitu. Bukan sebaliknya. Kita tidak berharap cara pandang para guru ataupun juga staf yang ada di lembaga pendidikan itu cenderung melihat kegiatan workshop itu sesuatu yang pada ya mah bosan tiap tahun ge kieu wae. Tetap
cara mikir kita yang perlu diperbaiki gitu. Ini problemnya bukan bukan ini teh sering atau bukan sering, tapi apakah dari kegiatan ini ada dampak yang didapatkan atau dampak yang eh, tergambarkan dari guru yang telah melalui proses pelatihan atau pendidikan atau pendampingan atau bahasa apapun. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ada di lembaga pendidikan, ingatkan sekali lagi kepada pimpinan Anda tentang pentingnya merefresh guru agar dia ingat terhadap tusinya. Jangan alergi dengan istilah pembinaan. Jangan. Istilahnya pembinaan itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan secara berjenjang, secara berkelanjutan, dan harus memiliki dampak yang baik untuk pertama internal lembaga pendidikannya, yang kedua untuk orang tua dan juga siswa, yang selanjutnya untuk masyarakat sekitar. Cuma yang ingin saya dapatkan nanti saya cek ininya ya Bu Nia apa eh, sebenarnya Google Drive-nya nanti saya cek tentang isinya seperti apa. Kalau ada yang kurang-kurang tolong malam ini mungkin bisa dibantu lah dibereskin ya Pak Lukman sama Pak Panji yang tadi saya bilang foto-foto kegiatannya. Kalau perlu eh, dokumen kurikulum yang dimiliki oleh lembaga pendidikan itu. Sehingga kalau misalkan ditanya, kenapa di lembaga itu ada apa sebutnya? Ada kegiatan workshop? Oh, ternyata memang sudah teragendakan menjadi bagian dari pencapaian visi misi. Oh, kan bisa bisa jadi begitu, Pak. Jadi jangan-jangan selama ini banyak kegiatan-kegiatan yang kalau tidak dipahami bahwa ini adalah pencapaian visi misi, maka orang akan jengah, Pak, dengan bahasa workshop di cangkul ini dah. Apalagi kalau bicara workshop kurikulum, ya, kurikulum tiba ulang nggak bahas RPP gitu. Nah, mungkin di sini juga guru perlu memiliki semangat belajar yang tinggi, satu. Yang kedua, selalu berupaya untuk beradaptasi dengan situasi, kondisi lingkungan dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga, tadi setelah dia belajar, kemudian juga dia apa keterbukaan hati untuk mau adaptif dengan hal-hal baru. Yang ketiga menurut saya ini yang juga penting adalah guru harus memiliki kesadaran bahwa perubahan itu ada sesuatu yang niscaya gitu. Anda yang kuliah S2 mungkin 2 tahun atau 3 tahun dari setelah S1 akan beda dengan perasaan teman-teman Anda yang kuliahnya mungkin dulu S1-nya 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Kalau tidak memiliki keterbukaan hati untuk menerima perubahan, menerima hal-hal baru, memang yang terjadi kita akan sulit berhadapan dengan orang yang punya pandang yang negatif. Maka yuk berpikir positif supaya apa? Supaya kalau dalam bahasa kiasan begini, air itu tidak akan berada di tempat yang tinggi. Air itu adanya hanya ada di tempat yang lebih bawah daripada airnya. Artinya apa? Kalau Anda ingin berisi dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan ilmu, dengan pengalaman, berusahalah untuk selalu humble, rendah hati, karena dengan merendahkan hati kita, banyak ilmu dan juga pengalaman baik yang bisa dijadikan sebagai contoh. Oke, saya pikir itu yang bisa disampaikan. Dan pertemuan ini adalah pertemuan pengganti kegiatan seminar moderasi beragama yang kemarin dilaksanakan di kampus ya, dunia, benar ya. Dan ini juga sesuatu yang buat saya yang nggak masalah sih. Dan itu juga program bagus ya. Jadi Anda semua tidak perlu repot lah. Saya coba ingin menanyakan minggu depan itu jadwal UAS, jadwal UTS, sorry, jadwal UTS. eh Berarti dari dari mulai awal harus sudah diingatkan bagaimana tugas-tugasnya, para yang harus disiapkan, harus sudah masuk di Google Drive juga, nanti biar saya cek juga. Kemudian Anda juga harus menyiapkan kira-kira mau disubmitnya kemana gitu. Kemudian juga nanti kalau ada hal yang ingin Anda tanyakan pada saat kuliah, silakan Anda tanyakan.
terutama dalam dunia menulis, publikasi, kemudian dunia apa research. Nanti bisa kita diskusi bareng-bareng. Oke. Ada yang mau disampaikan? Kalau untuk book chapter gimana? Aman, Bunia? Eh, untuk book chapter kan isi Google Form ya Pak, yang sebagaimana yang Bapak Ya, kirim. Ya, jadi mungkin untuk book chapter mah saya menginstruksikan untuk kirim masing-masing, jadi tidak menggunakan Google Drive. oke. Kalau maksudnya Kalau untuk dicek satu-satu sudah kirim belum gitu maksudnya. oh, oh iya, Isi lupa. sebagian sudah. Iya. Hmm. Tapi Sob, untuk artikel Pak, eh, eh, itu artikel nanti draftnya harus dimasukin ke Google Drive ya juga apa gimana? harus masuk draft. Draft. Harus ketahuan dulu ada buktinya gitu. Oh iya, siap. Baik. Termasuk untuk UAS juga. Jadi Anda harus melihatnya dari sisi positif ya, jangan selalu negatif. Prinsipnya belajar itu perlu usaha, perlu kerja keras gitu. Bahkan kalau Anda orang pesantren pasti pernah dengar lah ada sebuah apa pepatah dari Imam Ash-Shafi'i terkait dengan belajar dan penyesalan untuk belajar. Beliau mengatakan, eh, bila kau tidak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Itu kalimat-kalimat yang wah powerful gitu ya, powerful. Mumpung lagi kondisi belajar, maka maksimalkan belajarnya gitu. Ya. Oke, Bu Nia, gitu aja. Kalau ada hal-hal lain, Anda bisa japri saya, bisa, tapi silakan memperkenalkan diri dulu, bisa ke save nomornya, biar nanti kalau ada apa-apa bisa langsung di eksekusi. Ya. Ya, baik Pak. Oke, yang tidak hadir siapa nih, Bu Nia? Hadir semuanya Pak. Benar. Oke. Mohon prinsipnya belajar itu perlu cara, perlu usaha, perlu ikhtiar, dan perlu strategi. Tapi waktu Anda harus dibarter dengan pengetahuan, pengalaman, keilmuan yang membuat Anda akan selalu lebih baik di masa-masa yang akan datang. Bertambahnya kompetensi, bertambahnya pengalaman-pengalaman akademik, itu sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan waktu yang nanti Anda akan miliki di kemudian hari. Jadi manfaatkan yang sekarang bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Eh, kita ketemu nanti di hari Selasa depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Minggu depan bagian siapa ini? Kelompok Bu Ana ya sama Teh Indah. Oke, Iya, Pak. disiapkan saja ya. Nanti Google Drive-nya di ini lagi aja, di update lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.